Oke guys, welcome back to my channel IndoCDS. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver Part 9. Sudah lama banget kita nggak buat materi penyelesaian matematika. Oke, kesempatan kali ini kita akan membuat tentang materi vektor, pembahasan dan penyelesaian soal vektor. Oke, banyak yang minta request supaya membuatkan pembahasan tentang vektor. Oke, kali ini kita akan menjelaskan materi-materi yang berhubungan dengan vektor dan pembahasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke nomor pertama. Oke, untuk nomor pertama kita masukin ke dasarnya vektor terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam penjelajah vektor, pengertian vektor, dan rumus dasarnya vektor. Oke. Diketahui A itu sama dengan 2,4. Terus kemudian B itu adalah min 4,8. Yang ditanya itu panjang vektor AB. Oke, kita jawab. Sebelum masuk ke dalam materi kita harus tahu dasarnya dulu. Oke, kita masuk ke dasar dulu, dasarnya. Vektor merupakan pembelajaran matematika yang berhubungan dengan arah dan jarak. Jadi vektor itu kalau seandainya kita gambar, dia dilambangkan dengan tanda panah yang artinya dia itu jarak A ke jarak B itu berapa panjangnya. Oke. Jadi vektor dilambangkan dengan panah. Misalnya AB atau A atau A ini boleh. Yang penting dia berkaitannya dengan jarak dan berhubungan dengan jarak dan arah. Oke. Jadi untuk menentukan AB ini kita harus mengetahui rumusnya. Oke, kita gambar dulu grafiknya. Misalkan kita punya vektor dari 0 ke A. Oke, nih 0 ke A. A-nya itu adalah 2,4. Kemudian kita punya vektor B min 4. Min 4 berarti dia ada di sebelah kiri, min 4 dengan 8. Oke, min 4 dengan 8 berarti otomatis dia di sini. Ini B, min 4,8 dan A. Nah, yang ditanya itu ini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Dalam ilmu vektor, jika kita menemukan seperti ini ya A ke B, kita harus tentukan dulu dari A ke 0. Oke, A ke 0 itu udah pasti 2,4. Kemudian ya karena A kita berhubungan dengan B, maka yang ini terlebih dahulu kita taruh depan B. Oke, kita namakan B aja boleh, B vektor. Nah, sedangkan yang A itu dia harus berkebalikan. Jadi kalau misalnya dia ke kanan, dia ke kiri, otomatis dia berubah jadi min A. Nah, ini rumus untuk menentukan panjang vektor AB. Seperti ini kalau menentukan panjang vektor. Oke. Maka panjang AB itu sama dengan kita buat ke dalam matriks kolom, jadi berdiri gitu, min 48 dikurang 24. Kalau dalam vektor ini namanya vektor kolom, sedangkan yang ini vektor baris. Yang ini vektor kolom. Ada juga namanya vektor linear atau vektor kombinasi linear. Jadi vektor kombinasi linear ini dia menggunakan rumus XI ditambah YJ. Itu untuk 2 dimensi. Sedangkan untuk yang 3 dimensi XI ditambah YJ ditambah Z. Ini untuk 3 dimensi. Oke. Jadi kita harus menentukan panjang vektor terlebih dahulu dan dilambangkan dengan huruf I, Y, dan K itu linear. Oke. Maka jawabannya adalah min 4 min 2 AB. Min 4 min 2 berarti min 6. Kemudian 8 kurang 4, 4. Inilah jawabannya. Kalau diubah dalam vektor kolom, kalau diubah jadi vektor baris, itu dia menjadi min 6,4. Ini baris. Kalau dirubah menjadi linear, itu menjadi min 6i ditambah 4j. Ini linear. Hasilnya akan sama, cuma tergantung. Kalau disuruhnya kolom berarti seperti itu. Kalau disuruhnya baris seperti itu, kalau disuruhnya linear seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Oke, untuk nomor 2 kita lihat soalnya diketahui vektor A. Oke, A. Ini vektor A bisa dilambangkan dengan huruf kecil, bisa dilambangkan dengan huruf besar. Yaitu adalah 4, min 2. Kemudian B itu sama dengan 23. Ini dalam bentuk vektor kolom ya. Dan C itu sama dengan 6 min 1. Yang ditanya itu nilai 2A min B, kemudian ditambah 3C. Oke, jawab. Kita masuk ke dalam sistem operasi vektor. Kalau saya menemukan ini vektor A adalah bilangan bulat dan K itu adalah bilangan real, maka kalau saya menemukan A itu sama dengan K kali X Y. Ini rumusnya. Oke, kalau seandainya kalian menemukan ini, maka rumus seperti ini. Kalau misalnya kita ubah apa nih, misalnya kayak ini, kita langsung aja ke jawaban. 2A itu menjadi 2 kali A, 4 min 2. Cara pengkaliannya adalah dia atas kali atas, atas kali bawah, maka dia menjadi 8 min 4. Kemudian yang mana lagi? 3C. 3C itu sama dengan 3 kali C. C itu 6 min 1. Atas kali atas, atas kali bawah, berarti 18 min 3. Maka sudah aja deh, hasil dari 2A min B plus 3C ini sejajarkan aja, entah itu seperti matriks, entah itu seperti baris vektor kolom, itu bisa disejajarkan saja. Maka 2A tadi berapa? 2A 8 min 4 min, kemudian yang B nya nih kita langsung ke B. B itu adalah 23 ditambah 3 kali itu tadi 18 min 3. Oke, maka kita langsung aja 8 min 2 6, 4 min 3 min 7 ditambah 18 min 3. 6 18 24 min 7 min 3, punya utang 7 nambah ngutang lagi 3, berarti otomatis min 10. Ini jawaban untuk nomor 2, 24 min 10. Oke, kita ke nomor 3 langsung. 3 di sini kita mencari resultan atau panjang miring dari vektor. Kalau kita dulu diketahui besar vektor P itu 8, besar vektor Q itu adalah 10. Yang ditanya resultan vektor. Oke, kita jawab. Kalau seandainya kita punya P itu 8, Q 10, maka rumusnya udah pasti seperti Pitagoras. Masih ada keterkaitannya dengan Pitagoras. Ini tapi kalau seandainya nggak membentuk sudut. Tapi kalau seandainya dia membentuk sudut, yang kita cari ini, maka dia membentuk sebuah sudut alfa. Rumusnya ini adalah R itu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Tapi kalau seandainya dia berbentuk sudut, maka dia menjadi R sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ cos alpha. Itu rumusnya. Oke. Kemudian langsung kita masukkan ini R-nya. Kita karena di sini nggak ada sudut, berarti kita masukkan yang ini. Oke. Maka R itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 64 ditambah 100. Maka hasilnya adalah akar 164. Hasilnya adalah kita bagi 4 akar 4 kali 42, akar 42. Masih bisa dibagi 42 bagi 4 nggak bisa, berarti hasilnya adalah 2 akar 42 cm. Itu cara menentukan nilai vektor. Oke. Kita langsung ke nomor 4. Oke, untuk nomor 4 kita suruh menentukan nilai-nilai dalam ini vektor, nilai besar selisih. Oke. Yang diketahui di sini adalah S vektor itu sama dengan P vektor dikurang Q vektor. Oke. Kita yang ditanya adalah nilai ini. Yang pertama yang kita cari A. Oke, kita ditanya itu kita taruh bawah karena di sini banyak. Kita langsung aja ke A. A itu adalah P vektor itu sama dengan 8, Q
Q vektor itu sama dengan 12 dan Pi sama dengan alpha. Alphanya itu sama dengan Pi, oke. Maka R itu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ cos alpha. Oke. Maka R itu sama dengan akar 8 kuadrat tadi 64 ditambah 144 12 144 ditambah 2 kali 8 kali 12 cos pi. Oke. Maka akar ini kita kalikan dulu, 64 ditambah 144 ditambah 2896 berarti 196 sorry 192. Oke. Cos pi. Oke. Kita kesini aja, naik ke atas sini. Balik ke muter. Maka R kita sama dengan akar 64 tambah 144 208 ditambah 192 cos pi. Cos pi, pi dalam radian di sini itu adalah 180 derajat. Oke. Maka kalau kita menentukan cos, kita ambil dari kata S-nya ini. S itu artinya surut. Nah, kalau seandainya dia surut, otomatis dia dari angka 1. Dia 1 turun ke bawah, itu adalah di sini 90. Kemudian turun ke bawah, itu adalah 180. Dia otomatis min 1. Ya, min 1. Oke. Kalau ke atas lagi 270 itu adalah 0. 360 dia adalah sejajar dengan 1. Oke. Itu untuk menentukan cos, berarti di sini adalah cos pi-nya itu adalah min 1. Oke, maka R nggak di sini. Di sini. Min 1. Oke. Yang ini kita kalikan dulu, berarti R itu sama dengan akar 208 dikurang 192. Maka R sama dengan akar 16. Maka R itu sama dengan 4. Panjang R-nya itu adalah 4. Oke, kita langsung ke nomor 2-nya, yang B-nya. Yang B-nya di sini lah, kalau P-nya 10, kemudian Q-nya itu juga 10, yang B membentuk sudut T alpanya itu 90 derajat atau setengah pi. Oke. Maka R itu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ cos alpha. Maka P-nya itu 10 kuadrat akar ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 cos 90. Oke. Maka R itu sama dengan akar 100 ditambah 100 ditambah ini 100 200 kali cos 90. Tadi lihat kan cos 90 berapa? 0. Maka R sama dengan akar 100 ditambah 100 ini 0. Oke. Maka R sama dengan akar 200. Maka ini bisa kita ubah menjadi kalau kita bagi 200 berarti akar 100 dikali akar 2. Maka R sama dengan 10 akar 2 cm. Yang terakhir yang ditanya nilai P kurang Q jika P sama dengan 16 min 2 dan Q 4 dengan 3. Oke. Gimana nih? Oke, di sini aja, lanjut. Bikin tanggal. Nah, yang C. Yang C itu jika P itu sama dengan 16 min 2 dan Q itu sama dengan 4 min 3. Maka S itu sama dengan nih P kurang Q. Oke, maka 16 min 2 dikurang 4 min 3. Maka S itu sama dengan 12 dengan 1. Oke. Jadi S nya 12 dengan 1. Nah, kemudian kita menentukan R-nya, coba. R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka hasilnya akar 144 ditambah 1. Maka hasilnya adalah akar 145. Itu cara menentukan resultannya, oke? Oke, itu untuk besar resultannya. Kita hitung besar selisihnya. Oke, untuk tadi contoh mencari resultan. Oke, kita mencari selisih. Dengan S sama dengan P kurang Q, otomatis rumusnya adalah S itu sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ cos alpha. Oke. Ini untuk mencari selisihnya, selisih kedua buah vektor. Oke. Maka kita tentukan dulu nih P-nya di sini kita kan udah ketemu nih.
P-nya tadi berapa tadi? P-nya pertama 8 dan Q-nya itu sama dengan 12. Maka S itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 12. Alfanya tadi adalah pi, artinya 180 cos pi. Oke, maka S itu sama dengan akar 864 ditambah 144 dikurang tadi nih cos pi itu min 1, 2 kali 8 kali 12 min 1. Maka S selisih sama dengan akar ini tadi 8 kemudian 208 dikurang, kita lihat 2 kali 8 16, 16 kali 12 192, min kali min plus berarti min 192. Maka S itu sama dengan akar 0,1 400 sama dengan 20 cm. Kemudian yang kedua, yang A. Yang kedua yang B, selisih dari B. P-nya itu sama dengan 10, Q-nya itu sama dengan 10. Alfanya itu sama dengan 90 derajat atau setengah pi. Maka S selisih itu sama dengan akar P kuadrat min Q kuadrat P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ cos alfa. Maka S selisihnya itu sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat min 2 kali 10 kali 10 cos pi itu 0. Otomatis nih kita anggap kita buang. Oke, yang kita fokuskan ada di sini. Maka S itu sama dengan akar 10 kuadrat 200. Maka hasilnya adalah tetap 100, akar 100 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2 cm. Kemudian yang satu lagi itu yang C tadi, yang jika P-nya itu sama dengan 16 min 2 dan Q-nya itu 4 dengan min 3. Maka kita kurang dulu P kurang Q. Di sini kita lihat nih, fokusnya di sini P kurang Q. Oke. 16 kurang 4 12, min 2 min 3 plus berarti 1. Ini S nya. Ini ya S nya benar. Maka S sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 12. Enggak usah 12, enggak usah. Kan dia cuma nggak pakai sudut, oke? Maka S itu sama dengan akar 144 ditambah 1. Maka S itu sama dengan 145. Inilah jawabannya. Oke, itu untuk cara menentukan selisih pada vektor. Perbedaan selisih dengan resultan itu terdapat pada saat di sudut penjumlah perkalian PQ-nya. Di sini dalam selisih kita menggunakan negatif, tapi kalau dalam resultan menggunakan resultan dia menjadi tanda plus. Sedangkan selisih dia berubah jadi min. Itu perbedaan untuk menentukan selisih dan resultan dalam vektor. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, untuk nomor 5 kita mencari kombinasi linear dari sebuah vektor operasi vektor. Oke, kita cari A vektor itu sama dengan 4 min 2 dan B vektor itu sama dengan min 2 dengan 3. Yang ditanya itu adalah hasil 3A plus 2B dalam bentuk linear. Oke, jawab. A kita rubah dalam bentuk linear itu 4 min 2, dia menjadi 4I min 2J. J ya, ini J. Kemudian yang B vektor itu kita rubah min 2, 3, berarti dia menjadi min 2I ditambah 3J. Oke. Rumus untuk menentukan ini, kita cari dulu 3A-nya, berarti 3 kali yang satu dulu nih. 3 kali A itu berarti 4I ditambah 3 kali min 2J. Maka hasilnya adalah 12I min 6J. Ini untuk yang 3A. Oke. Kemudian yang 2B. 2B berarti 2 kali min 2I ditambah 2 kali 3J. Maka saya ada min 4I ditambah 6J. Nah, ini untuk 2B. Maka hasil dari 3A plus 2B itu sama dengan ini I dengan I, J dengan J. Oke.
Pertama 12 min 4 I ditambah yang ini lagi min 6 dengan plus 6 J. Maka hasilnya adalah 12 kurang 4 8I plus 0J. 0 kali J kita anggap nggak usah, berarti 8. Inilah jawabannya, atau 8,0 atau 80. Inilah jawaban untuk nomor 5. Kalau tanya kombinasinya berarti yang ini aja 8I plus 0J. Kalau misalnya J-nya nggak usah berarti 8I doang, atau otomatis 8,0. Oke, itu untuk menentukan operasi dalam bentuk linear kayak gini. Jadi dia mengkelompokkan kalau I ketemu I, J dengan J. I itu untuk X, I itu untuk sumbu X, dan J itu untuk sumbu Y, K itu untuk sumbu Z. Oke, itu dalam bidang koordinat. Jadi hafalin itu ini I. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 diketahui koordinat A. Oh, kalau koordinat A berarti koordinat itu adalah 1, min 6. Kemudian B 2, min 1. 2,1. C itu adalah 0, min 6. Dan D itu sama dengan min 5,7. Yang ditanya nilai dari BD ditambah AC. Oke, untuk menentukan ini kalian tahu sendiri. Kalau BD berarti otomatis D dikurang B. AC itu berarti C dikurang A. Udah, tinggal kita masukkan aja masing-masing. Pertama kita buat dalam bentuk vektor kolom. Maka kita ambil dulu D. D berapa? D min 57 untuk DB ya. Untuk DB itu 57, berarti B nya itu adalah 21. Min 5, min 2, min 7. 7 kurang 1, 6. Oke, ini untuk DB. Kemudian yang AC itu sama dengan C vektor dikurang A vektor. Maka C nya kita ketemu, C nya berapa nih? 0, min 6 dikurang A itu 1, min 6. Oke, maka AC itu sama dengan 0, min 1, min 6, min 6, 0. Maka BD ditambah AC itu sama dengan BD tadi 7, min 7,6 ditambah min 1,0. Maka hasilnya adalah min 8,6. Inilah jawabannya. Kalau dalam bentuk vektor baris dia menjadi min 8,6. Kalau dalam vektor linear dia jadi min 8i ditambah 6j. Itu cara menentukan sebuah operasi dalam vektor yang memiliki gabungan banyak. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7 di sini soalnya kita ada soalnya itu adalah A itu sama dengan 3,5. 3,5. B itu sama dengan min 4,1. C itu adalah 0,6. Dan D itu sama dengan min 5,7. Yang ditanya itu adalah AB ditambah BC ditambah CD. Oke, ini agak banyak. Oke, cari AB dulu. AB itu sama dengan B vektor dikurang A vektor. Langsung kita masukkan B min 41 dikurang A 3 min 5. Maka saya adalah min 4 min 3 min 7 1 min 5 6. Kemudian yang BC vektor sama dengan C vektor dikurang B vektor. C 0, min 6. Kemudian B min 4 ditambah dikurang min 41. Maka dia menjadi 0 min 4 6 min 1 min 5. Oke. Yang C CD vektor itu sama dengan D vektor dikurang C vektor. Maka D di sini adalah min 5 min 7 dikurang C di sini adalah min 4 dengan 1. Otomatis min 5 min 4 min 1 min 7 min 1 min 8. Oke. Maka AB vektor ditambah BC vektor ditambah CD vektor. Maka hasilnya adalah AB. AB tadi berapa AB? Min 7,6. Kemudian BC vektor 4 min 5. Kemudian yang ini min 1 min 8. Oke,
Maka min 7 4, min 3 min 1 berarti min 4. Kemudian yang ini 6 min 5 1 min 8 min 7. Min 7. Inilah jawabannya, atau min 4, min 7 atau min 4i di min 7j. Itu jawabannya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 di sini diketahui vektor P dengan 3 dimensi itu 4 min 5 1. Kemudian dan Q itu adalah 1 min 2 min 3. Oke, yang ditanya itu adalah 5P dikurang 2Q. Oke, 5P kita cari dulu, berarti 5 kali 4 min 5 min 1 4 min 5 1. Berarti ini kali ini kali ini kali ini. Itu artinya sama dengan 5 kali 4 5 kali min 5 5 kali 1. Maka hasilnya adalah 20 min 25 dan 5. Kemudian yang 2Q sama dengan 2 kali 1 min 2 min 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 2 kali min 2 2 kali min 3. Maka hasilnya adalah 2 min 4 min 6. Itu jawabannya. Maka 5P dikurang 2Q itu sama dengan 5P 20 25 min 25 5 dikurang 2Q tadi 2 min 4 min 6. Oke, maka hasilnya adalah 18 min 25 min 4 berarti min 21, 5 min 6 berarti 11. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Karena nomor 9 di sini kita masuk ke dalam persamaan dalam vektor operasi vektor. Oke. Diketahui P di sini itu adalah 2i plus 4j dalam linear, berarti ini min 2k. Min 2k-nya ketinggalan. Maka Q di sini adalah 4i plus j min k. Kemudian adalah R itu sama dengan 7i plus 2k. Maka nilai A yang ditanya adalah A dalam persamaan PA. Wah, marah. PR ditambah QR. Oke. PA vektor itu sama dengan PR vektor ditambah QR vektor. Maka A vektor dikurang P vektor itu sama dengan R vektor dikurang P vektor ditambah R vektor dikurang Q vektor. Maka R di sini kita tahu R. Di sini kita ubah jadi 7,0,2. Kemudian ini ada 4,1, min 1. Ini juga 2,4, min 2. Nah, kita masukin nih. A min P. P itu 24 min 2. Maka kita ubah R itu tadi 702 dikurang P tadi 24 min 2 ditambah yang satu lagi tadi R di sini 702 dikurang, terus kemudian yang satu lagi Q itu 41 min 1. Oke, kita langsung masukkan sini. Maka kita cari langsung ini, kita cari dulu 7 min 2 5 0 kurang min 4 min 4 2 min 2 4. Kemudian yang ini juga 743. Kemudian 0 min 1 min 1 2 min 1 3. Maka kita ketemu A vektor dikurang 24 min 2 24 min 2 nih dari persamaan tadi. Oke, sama dengan tadi sini kita ketemu 5 min 4 ditambah terus 3 min 1 3 min 1 3. Maka A vektor itu kurang 24 min 2 itu sama dengan di sini 53 itu berarti 8 min 4 min 1 min 5. Kemudian 4 tambah 3 7. Maka A vektor itu sama dengan 8 min 5 7 ditambah 24 min 2. Oke.
Maka A vektor itu sama dengan 8, 2, 10 min 5, 4 min 1, 7, 2, 5. Inilah jawaban untuk nomor 9. Oke, kita masuk ke nomor 10. Oke, untuk nomor 10 masih sama seperti penjumlahan tadi, cuma kita mainnya di 3 dimensi. Oke, A vektor itu sama dengan 9 min 2 terus 20 min 22. Kemudian B vektor itu sama dengan min 1, 8 dan min 2. Yang ditanya adalah A ditambah B. Jawab A, dan langsung aja. Kalau ini mah tinggal langsung ya, ini masukin kelompok, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu aja. Jadi 9 min 2 min 22 ditambah min 1, 8 min 2. 9, 1, 8 min 2 min 8, 6 min 2 min 22 min 20. Inilah jawabannya untuk A ditambah B. Oke, langsung kita ke soal selanjutnya, nomor 11. Nomor 11, kita menentukan dot vektor. Oke, dot vektor itu apa? Dot vektor adalah perkalian sebuah vektor. Seandainya kita punya vektor A kali B vektor, itu dia menjadi A1B1 ditambah A2B2. Ini rumusnya. Untuk 2 dimensi, untuk yang 3 dimensi itu sama dengan A1B1 C1 ditambah A2B2 C2. Boleh dibikin X1 Y1 Z1 ditambah X2 Y2 Z2. Oke. Enggak. Oke, kita ke nomor 11. A itu 2I plus 5K dan B itu sama dengan I min 2J. Oke, maka kita buat dulu ini menjadi 2,0,5. Ini 3 dimensi ya, jadi ini 2,0,5. I nya 2, ini X, ini Z. Jadi J nya 0, berarti J nya kita mengenal 0. Kemudian yang B itu adalah I nya 1 min 2J, K nya nggak ada, berarti dia 0. Maka A kali dot vektor nih, oke, itu sama dengan kita buat ininya. Ini rumusnya adalah A1B1 ditambah A2B2. Kalau ini untuk 2 dimensi, untuk 3 dimensi A kali B vektor itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Oke, kalau kita buat ini kalau kita buat dalam bentuk X itu X1 X2 ditambah Y1 Y2. Kalau ini adalah X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2. Oke, maka kita langsung kalikan A kali B vektor itu sama dengan X1 X X2 2 kali 1 ditambah 0 kali min 2 ditambah kemudian Z nya itu 5,0, 5 kali 0. Maka ini habis, maka dia menjadi 2. A kali B vektor itu sama dengan 2. Itu cara menyelesaikan perkalian dot vektor untuk menyelesaikan hasilnya berapa. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, untuk nomor 12 kita mencari vektor satuan dengan 2i ditambah 4j min 8k. Oke, vektor satuan lambangnya itu adalah E vektor. Ini vektor satuan. Oke, rumusnya adalah E vektor itu sama dengan A vektor per panjang A vektor. A vektor itu kan xi ditambah yj ditambah zk. Karena ini 3 dimensi, otomatis sampai 3 per A itu adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ini resultannya. Oke, maka x ini ada tetap 2i plus 4j min 8k dikali seper. Ini langsung aja 2 pangkat 2 4 pangkat 2 16. Sini. Kemudian 8 pangkat 2 itu adalah 64. Walaupun minnya 2 berarti otomatis 64. Oke, 4 tambah 6 20, 20 tambah 64 84, akar 84. Maka kita ketemu 2i plus 4j min 8k sama dengan seper 2 akar 21.
Dari mana akar 21? Ini bisa kita pecah jadi akar 4 kali akar 21. Maka kita menemukan ini kita bisa bagi dua semua nih, bisa kita bagi dua. Hasilnya adalah I plus 2J min 4K per akar 21. Inilah jawabannya untuk menentukan vektor satuan. Boleh kita buat dalam bentuk seperakar 21 1, 2, min 4. Boleh kita buat jadi seperakar 21 2 per akar 21 min 4 akar 21. Boleh dibuat seperti itu, terserah disuruhnya seperti apa, yang penting jawabannya adalah 1 per akar 21 2 akar 21 dan min 4 akar 21. Kita masuk ke soal nomor terakhir. Oke. Diketahui A itu sama dengan 2I min J plus 2K. Kemudian yang B itu sama dengan 2I plus 5K, plus 5J plus 6K. Yang ditanya adalah proyeksi masih ada C. C itu min 4I plus 2J plus 4K. Oke, yang ditanya adalah proyeksi skalarnya dan ortogonalnya. Oke, jawab. Ini menyangkut yang pertama, dia dari A plus B. Dari A plus B kepada arah B plus C. Oke, rumusnya adalah sama dengan A vektor dikali B vektor per, ini bukan kali ya, dot, karena ini dari, misalnya ini A ini B, otomatis dia menjadi B vektor. Oke, kita rubah A nya dan B nya menjadi ini C vektor itu sama dengan A plus B dikali B plus C per, karena B berarti dia B plus C. Oke, kita rubah nilai ini, B menjadi ini, A menjadi ini, per B menjadi ini. Oh, tadi ini bukan B ini, berarti dia akar dari B plus C, B plus C, B vektor plus C vektor diresultankan. Ini lambang diresultankan ya. Berarti kita R-nya itu kita nama resultankan karena dia mencari vektor satuannya. Oke, maka bisa kita cari yang pertama ini kita cari A plus B dulu. A nya di sini ada 2 min 1 2. Kemudian ini ada 2 5 6. Ini adalah min 4 2 4. Oke, langsung kita jumlahkan A plus B. A plus B otomatis ini menjadi A plus B, ini A X X X X A plus B, otomatis dia menjadi ini yang tadi ini 2 tambah 2 4 min 1 tambah 5 4, 2 tambah 6 8. Aduh. Dot. Kemudian yang B plus C, B plus C 2 min 4 2 min 2 5 5 2 5 2 7 plus 6 4 10. Oke, per kita cari B plus C nya tadi, B plus C nya mana? Nih, B plus C berarti min 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke, maka kita temu 4 kali 2 ini tetap ini tambah ini tambah ini tambah ini, maka dia akan menjadi 2 3 dan sorry, kok 2 dan 3 sih? Ini kali ini, sorry, ini kali ini berarti min 8, ini kali 28, ini kali ini 80 dikali, ini kita cari akar 4 plus 49 plus 100, berarti otomatis dia menjadi 153. Jadi dia seperakar 153. Maka hasilnya adalah 8 min 8 akar 153, 28 per akar 153 dan 80 per akar 153. Inilah jawaban untuk mencari proyeksi skalar pada sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan matematika. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus videoku selanjutnya. See you next time my video.